Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bertemu kembali. Apa kabar Anda semuanya? Sehat semuanya? Baik, alhamdulillah. Bapak doakan semoga semua selalu sehat walafiat dan dalam keadaan kondisi yang terbaik. Oke ya, jangan lupa sholat 5 waktu, jangan bolong-bolong ya. Kemudian juga berbakti kepada orang tua dan belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Ya, semoga Anda semuanya menjadi orang-orang yang berhasil. Amin ya rabbal alamin. Anda sudah belajar tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan memasuki materi yang baru tentang sistem reproduksi manusia. Baik Anda sekalian, tujuan pembelajaran pada materi sistem reproduksi manusia, Anda mampu menjelaskan organ-organ reproduksi pada manusia. Anda bisa mendeskripsikan proses terjadinya gametogenesis. Anda mampu menjelaskan proses menstruasi pada perempuan. Anda mampu menjelaskan proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan atau gestasi. Kemudian Anda bisa menjelaskan proses persalinan. Dan yang terakhir, Anda bisa menyebutkan berbagai penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pada umumnya, setiap keluarga mendambakan lahirnya seorang bayi dalam kehidupannya. Bayi akan lahir dari seorang ibu yang memiliki organ reproduksi yang sehat. Nah, begitu pula dengan organ reproduksi dari seorang ayah. Sel kelamin yang bertemu akan berkembang dan tumbuh di dalam rahim ibu hingga waktu dilahirkan. Nah, apa saja ya yang termasuk organ-organ sistem reproduksi manusia? Dari tahun ke tahun, jumlah populasi manusia selalu bertambah. Salah satu faktornya karena manusia mempunyai kemampuan bereproduksi atau berkembang biak. Mampu bereproduksi ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Ciri ini sangat penting karena berperan dalam mempertahankan kelangsungan jenis. Nah, berikutnya kita akan masuk ke organ-organ reproduksi pada laki-laki. Nah, organ reproduksi pada laki-laki terdiri atas pasang testis, ya, saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Testis berjumlah sepasang dan berisi ribuan saluran yang melilit-lilit yang dikelilingi beberapa jaringan ikat, dinamai tubulus seminiferus. Testis terletak di dalam suatu kantong yang disebut skrotum. Testis merupakan kelenjar kelamin yang berfungsi sebagai penghasil sperma dan testosteron. Testis memproduksi jutaan sperma setiap hari sejak masa pubertas sampai seorang laki-laki meninggal dunia. Jika tidak dikeluarkan, sel-sel sperma akan mati dan diserap kembali. Baik, berikutnya adalah saluran kelamin yang terdiri atas fasa efferentia, epididymis, dan vas deferens. Yang pertama, fasa efferentia merupakan bagian ujung tubulus seminiferus kelenjar tambahan meliputi vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowperry. Yang pertama, vesikula seminalis merupakan kantong semen atau mani yang dindingnya menyekresi cairan lendir yang banyak mengandung fruktosa, sedikit asam askorbat, dan asam amino. Bahan-bahan kimia tersebut berfungsi untuk memberi makanan dan melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Semen adalah cairan yang terdiri atas sperma dan cairan yang dihasilkan oleh berbagai kelenjar tambahan. Yang kedua, ada kelenjar prostat berbentuk bulat yang mengelilingi bagian pangkal saluran uretra. Kelenjar ini menghasilkan cairan yang bersifat basah dan berwarna putih seperti susu. Cairan tersebut berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada fasa efferentia dan cairan yang ada di dalam vagina sehingga sperma dapat bergerak aktif.
Yang ketiga, ada kelenjar Cowperry atau kelenjar bulboreteralis, yaitu kelenjar berukuran sebesar butir kacang yang terletak di bagian dan menyekresi hormon estrogen dan progesteron. Tuba fallopi berfungsi untuk menyalurkan ovum ke arah rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia sekitar 12 cm dan ujungnya berbentuk corong. Next, yang ketiga adalah uterus atau rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya embrio. Dinding uterus tebal, kemudian panjangnya sekitar 7,5 cm dan lebar sekitar 5 cm. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang sampai 500 kali. Oke ya, Masya Allah ya, luar biasa sekali ketika rahim seorang ibu itu bisa mengembang sampai 500 kali. Yang keempat adalah vagina, merupakan saluran yang terletak di bagian bawah uterus atau di bagian bawah rahim sebagai tempat diletakkannya spermatozoid pada saat kopulasi atau persetubuhan dan sebagai jalan bayi pada proses persalinan. Nah, sekarang organ kelamin luar meliputi bagian-bagian. Yang pertama ada klitoris, yaitu struktur yang homolog dengan penis. Ya, yang kedua ada vulva, labium mayor atau bibir besar dan labium minor atau bibir kecil. Nah, yang ketiga ada lubang saluran kencing, merupakan saluran terluar uretra. Yang keempat ada lubang vagina, merupakan ujung terluar vagina. Yang kelima ada fundus, yaitu bagian lipat paha. Ya, apa itu gametogenesis? Yaitu proses pertumbuhan dan perkembangan sel-sel kelamin. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis. Nah, hasil dari spermatogenesis ini terbentuknya sel sperma. Adapun pada perempuan, proses ini disebut oogenesis. Pada oogenesis diperoleh ovum. Nah, sperma berasal dari sel-sel primordial yang mengalami pembelahan mitosis. Terdapat spermatogonium yang akan tumbuh menjadi spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini akan membelah secara meiosis, menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder. Akhirnya, spermatosit sekunder membelah lagi secara meiosis. Kutub mengalami degenerasi dan tidak ikut dalam proses pembuahan. Adapun oosit sekunder menghasilkan 2 buah sel, yaitu ootit yang berukuran besar dan sebuah badan kutub sekunder yang berukuran lebih kecil. Ya, badan kutub ini juga mengalami degenerasi, sedangkan ootit mengalami pertumbuhan dan pematangan menjadi sel telur atau ovum. Nah, saat perempuan beranjak remaja, kelenjar pituitari menghasilkan hormon gonadotropik, yaitu FSH dan LH, yang memberikan ciri-ciri bahwa ovarium mulai aktif. Nah, interaksi dari FSH dan LH ini dengan estrogen dan progesteron dari ovarium mengakibatkan terjadinya siklus menstruasi. Siklus ini terjadi setiap bulan dan merupakan suatu peristiwa yang mempersiapkan tubuh memungkinkan mengalami kehamilan. Nah, siklus menstruasi terus berjalan setiap bulan mulai saat pubertas hingga masa menopause. Meskipun ternyata bervariasi, lama siklus menstruasi itu pada rata-rata perempuan adalah 28 hari. Nah, coba Anda perhatikan pada gambar, lihat pada hari yang ke-14. Nah,
Pada hari ke-14 dari perhitungan hari pertama fase menstruasi akan terjadi fase ovulasi. Ya, apa itu ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium. Kemudian ada fase post-ovulatory, merupakan fase yang terjadi setelah fase ovulasi. Dihasilkan estrogen dan progesteron oleh korpus luteum. Nah, hormon ini akan menstimulasi dinding rahim untuk mempersiapkan proses kehamilan. Jika sel telur tidak dibuahi, ya, korpus luteum mulai degenerasi. Produksi estrogen dan progesteron menjadi sangat berkurang. Kemudian pasokan oksigen juga berkurang, sel-sel menjadi mati, arteri meluruh, terjadi perdarahan. Oleh karena itu, siklus menstruasi mulai kembali. Apa itu fertilisasi? Nah, proses peleburan antara satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang. Sebelum terjadi proses pembuahan, terjadi beberapa proses sebagai berikut. Nah, ovum yang telah masak akan keluar dari ovarium. Proses tersebut dinamakan ovulasi. Nah, ovum yang telah masak tersebut akan masuk ke oviduk. Ya, jutaan sperma harus berjalan dari vagina menuju uterus dan masuk ke oviduk. Kebanyakan sperma dihancurkan oleh mukus atau lendir asam di dalam rahim dan oviduk. Di antara beberapa sel sperma yang bertahan hidup, hanya satu yang masuk menembus membran ovum setelah terjadi pembuahan. Membran ovum segera mengeras untuk mencegah sel sperma lain masuk. Proses pembuahan ini terjadi di sepertiga bagian atas oviduk. Ya, hasil pembuahan adalah zigot. Kemudian zigot mengalami pertumbuhan dalam perkembangannya. Yang pertama, zigot membelah menjadi 2 sel, kemudian 4 sel, dan seterusnya. Artinya kelipatannya ya. Kemudian dalam waktu bersamaan, lapisan dinding dalam uterus menjadi tebal seperti spons ya, penuh dengan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Yang ketiga adalah karena kontraksi otot dan gerak selia dinding oviduk, zigot menuju ke rahim dan menempel ke dinding rahim untuk tumbuh dan berkembang. Yang keempat, terbentuk plasenta dan tali pusat yang merupakan penghubung antara embrio dan jaringan ibunya. Ya, fungsi plasenta dan tali pusat adalah mengalirkan oksigen dan zat makanan dari ibu ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme dari embrio ke peredaran darah ibunya. Yang kelima, embrio dikelilingi cairan amnion yang berfungsi melindungi embrio dari bahaya benturan yang mungkin terjadi. Yang keenam, embrio berusia 4 minggu sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, kemudian tangan dan kaki. Nah, yang ketujuh, setelah berusia 6 minggu, embrio sudah berukuran 1,5 cm. Otak, mata, telinga dan jantung sudah berkembang. Ya. Tangan, kaki, serta jari-jari mulai terbentuk. Setelah berusia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ-organ tubuh lengkap. Mulai tahap ini sampai lahir, embrio disebut fetus atau janin. Ke-9, setelah mencapai usia kehamilan, kira-kira 9 bulan atau 10 hari, bayi siap untuk dilahirkan. Jika ovum yang sudah masak tidak dibuahi oleh sperma, jaringan penyusun dinding rahim yang telah menebal dan mengandung banyak pembuluh darah akan rusak ya dan luruh atau runtuh bersama-sama dengan ovum yang tidak dibuahi ya. Jaringan tersebut dikeluarkan dari tubuh lewat vagina dalam proses yang disebut menstruasi atau haid. Pada saat persalinan, yaitu proses kelahiran bayi, rahim secara berkala menjadi lebih peka. Menjelang kelahiran, rahim berkontraksi secara berkala sehingga bayi dapat lahir. Peningkatan kepekaan dan aktivitas rahim ya dipengaruhi faktor hormonal dan mekanis. Hormon yang berpengaruh terhadap kontraksi rahim adalah estrogen, oksitosin, prostaglandin, dan relaksin. Estrogen dihasilkan oleh plasenta. Plasenta ini terbentuk setelah zigot melakukan implantasi ya atau penanaman atau penempelan. Nah, di mana? Di endometrium atau dinding rahim. Plasenta merupakan organ nutrisi bagi janin yang terbentuk dari korion dan jaringan endometrium. Estrogen berfungsi untuk kontraksi rahim. Oksitosin dihasilkan oleh hipofisis ibu dan janin, juga berfungsi untuk kontraksi rahim. Yang keempat adalah relaksin. Apa itu relaksin? Relaksin dihasilkan oleh korpus luteum pada ovarium dan plasenta. Relaksin berfungsi untuk relaksasi, melunakkan serviks ya, dan melonggarkan tulang panggul sehingga memudahkan proses persalinan. Baiklah, demikian materi tentang sistem reproduksi. Untuk video berikutnya kita akan masuk ke penyakit pada sistem
reproduksi manusia. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.